Shalom, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu di channel YouTube Erna S. Bayu. Saudara yang terkasih, kita akan membahas banyak tentang penyakit yang menyerang lansia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang demensia karena penyakit Parkinson. Saudaraku yang terkasih, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Saya ingin menyapa teman-teman dari komunitas Kain dan Kebaya Indonesia, teman-teman tenaga kesehatan baik itu bidan maupun perawat yang bertugas di seluruh pelosok tanah air. Baiklah saudaraku, semoga informasi ini ke depan bermanfaat. Apa itu penyakit Parkinson atau kita singkat sebagai PD ya? Apa itu penyakit Parkinson saudaraku yang terkasih? Penyakit Parkinson adalah suatu penyakit degeneratif pada sistem saraf neurodegeneratif yang bersifat progresif, ditandai dengan ketidakteraturan pergerakan, tremor pada saat istirahat, kesulitan pada saat memulai pergerakan, dan kekakuan otot. Apa saja penyebab dari penyakit Parkinson? Yang pertama adalah genetik. Jika ada keluarga yang mengalami penyakit Parkinson, maka ada kemungkinan besar untuk terkena penyakit Parkinson juga. Yang kedua adalah lingkungan, di mana jika lingkungan tempat tinggal kita adalah petani, maka bisa menyebabkan Parkinson juga. Kenapa? Karena bahan kimia untuk membasmi hama seperti pestisida, herbisida akan mempengaruhi saraf otak yang bisa menjadi rusak karena pestisida tidak baik untuk kesehatan. Berikutnya adalah umur. Semakin tua umur bisa mempengaruhi kesehatan karena tubuh yang lanjut usia akan menurunkan fungsi dalam memproduksi dopamin yang berfungsi untuk mengontrol gerak tubuh. Berikutnya adalah obat. Efek samping obat juga bisa menyebabkan penyakit Parkinson. Kemudian gangguan gerakan pada penyakit Parkinson. Yang pertama kita sebut sebagai mioklonus. Mioklonus adalah gangguan seperti mengalami kontraksi otot singkat atau berkedut secara tidak sengaja seperti tersentak. Yang kedua adalah chorea, adalah gangguan gerakan tersentak yang akan timbul secara tidak teratur, relatif berlangsung dengan cepat dan tidak sengaja yang dapat mempengaruhi wajah atau juga anggota tubuh lainnya. Berikutnya adalah miokimia. Gangguan gerakan pada otot gemetar atau berdesir halus yang berlangsung secara terus-menerus. Distonia. Gangguan gerakan distonia adalah gerakan lambat, berputar tidak sengaja yang berhubungan dengan kontraksi otot yang cukup kuat atau kejang. Dan dipengaruhi juga oleh mata, rahang, leher, otot wajah atau anggota tubuh bagian bawah atau anggota tubuh bagian atas, dan terkadang kejang-kejang. Akan terjadi pada saat melakukan jenis pekerjaan tertentu, misalnya pada saat menulis, ini akan menjadi kram. Berikutnya adalah ataksia, gangguan kemampuan gerakan untuk mengkoordinasikan gerakan sukarela yang biasanya mengakibatkan masalah dengan berjalan dan dengan keseimbangan tubuh. Berikutnya adalah distonia. Gangguan gerakan distonia adalah gerakan lambat, berputar tidak sengaja yang berhubungan dengan kontraksi otot yang cukup kuat atau kejang, dan dipengaruhi oleh mata, blepharospasm, rahang, leher, otot wajah, atau anggota tubuh bagian bawah atau anggota tubuh bagian atas, dan terkadang kejang-kejang tersebut akan terjadi saat melakukan pekerjaan tertentu seperti pada saat menulis akan mengalami kram. Berikutnya adalah ataksia, gangguan kemampuan gerakan untuk mengkoordinasikan gerakan sukarela yang biasanya mengakibatkan masalah dengan berjalan dan dengan keseimbangan tubuh. Berikutnya adalah kejang
Hemifisial. Gangguan gerakan pada kejang hemifisial adalah berkedut atau kejang yang tanpa disengaja yang dapat mempengaruhi setengah badan bagian bawah, termasuk gangguan pada otot mata, sehingga mengakibatkan penutupan mata yang tidak dapat terkendali. Berikutnya adalah tremor. Bergemetar atau tremor adalah gerakan berirama, tidak sengaja, dan goncangan maju mundur yang pada umumnya sering mempengaruhi bagian lengan tangan atau kepala. Tics, gangguan otot berulang yang tidak memiliki tujuan vokalisasi yang ditandai dan ditimbulkan dari desakan tidak tertahan atau sementara akan membaik mengikuti eksekusi gerakan atau vokalisasi. Berikutnya bagaimana penata laksanaannya saudara yang terkasih. Terapi penyakit Parkinson. Yang pertama adalah levodopa. Obat ini diserap oleh sel-sel saraf dalam otak dan diubah menjadi senyawa kimia dopamin. Dengan meningkatkan kadar dopamin, levodopa membantu mengatasi gangguan pergerakan tubuh. Jenis obat levodopa yang lain dipakai untuk mengatasi gangguan suasana hati adalah duodopa. Selain levodopa, ada entacapone yang menyebabkan peningkatan bioavailabilitas levodopa dan meningkatkan jumlah levodopa mencapai otak. Efek samping obat ini adalah mual, diare, perubahan warna urin, dan mulut menjadi kering. Jenis terapi ini bisa membantu untuk mengendalikan dan mengontrol gerakan tubuh penderita. Berikutnya adalah terapi musik yang dilakukan untuk membantu mengurangi gejala Parkinson mulai dari gerakan yang dilakukan berdasarkan ritme musik. Terapi ini sudah dilakukan di luar negeri. Musik disesuaikan dengan kesukaan dari penderita. Karena pemberian obat sifatnya bukan menyembuhkan, namun hanya mengurangi gejala yang muncul supaya tidak semakin parah. Berikutnya adalah transplantasi sel dari ganglia basalis atau juga medula adrenal atau tempat lain yang merupakan tempat dari pembentukan dopamin janin ke otak pasien Parkinson, dan ini telah berhasil pada beberapa penelitian. Pengobatan tentunya konsultasi pada ahli neurologi mengenai obat yang paling baik. Obat Parkinson yang diberikan adalah obat utama dalam penyembuhan Parkinson, yang cara kerjanya mengembalikan tingkat dopamin yang ada di dalam otak dan juga membantu meniru perilakunya. Namun efek samping dari obat ini disertai dengan gerakan yang tidak wajar yang dilakukan tanpa sadar, yang disebut dengan dyskinesia, impulsif dan kompulsif behavior. Berikutnya adalah operasi bedah otak atau neurosurgery, yang terdapat 3 bentuk paling umum dari 3 pembedahan, misalnya thalatomy, pylidotomy, dan deep brain stimulation. Terapi berikutnya adalah physical therapist, misalnya melakukan fisioterapi, speech and language therapy, serta melakukan occupational therapy. Berikutnya, belajar mengurangi tingkat stres atau depresi, melakukan olahraga secara teratur, mengkonsumsi jenis makanan yang sehat, dan bernutrisi tinggi. Mendapatkan dukungan serta motivasi dari keluarga. Demikian tentang penyakit Parkinson ini. Penyakit ini banyak diderita oleh orang-orang yang ada di pedesaan pada lansia. Anda selaku tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh pelosok tanah air, di desa-desa, mungkin Anda sekali, 2 kali, atau sering kali menemukan kasus ini. Tolonglah mereka agar mereka bisa menjadi orang yang berkualitas di akhir hidupnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.